channel YouTube Mas dan Ember. Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat Muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Kabab. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah Fatu Makkah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abdul Ka'bi yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain, yakni Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan syalat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu, Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Heras bin Kaladah dan Alatab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit yang sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan 2 orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi 2 orang anak, bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi 2 anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan 2 orang istri, yakni Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais dari istri ketiga. Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Talhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan lakap alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah SAW pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq
yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan As'adullah yang berarti makan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah, tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun, bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Perannya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Nah, sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka, sesuai dengan hadis berikut ini. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Lalu Nabi bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas atik dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Hakim. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW. Kemanapun dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, namanya diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah SAW. Maka darinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran surat Al-Taubah ayat 40 yang berbunyi, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran surat Al-Taubah 40. Kedua, menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW
yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, menjadi mufti di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun dari 14 itu hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah. Saking percayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar berkata, Rasulullah kemudian berkata, siapakah di antara kalian pada hari ini yang mengiringi jenazah? Abu Bakar kembali menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar kembali menjawab, saya. Rasulullah pun juga kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kelima, menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana, sesuai dengan hadis yang berbunyi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah, mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar kemudian berkata, sesungguhnya pakaian saya kepanjangan, kecuali saya memotongnya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Tayyib. Sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah, yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut, sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi
di antara bangsa Quraisy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu, agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi, ia adalah saudara dan juga sahabatku." Hadis riwayat. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus, dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya serta orang-orang yang telah terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, status beliau sebagai sahabat Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapa pun katomi al-anbiya wa al-mursalin. Tetapi kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah harus segera ada penggantinya. Abu Bakar menerima jabatan sebagai khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat, yaitu munculnya perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan keputusan bersama Balai Sakidah Bani Saidah. Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat disebabkan oleh beberapa hal, yakni 1. Dekat dengan Rasulullah SAW baik dari ilmunya maupun persahabatannya. 2. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. 3. Dipercaya oleh rakyat sehingga beliau mendapat gelar as-siddiq atau orang yang sangat dipercaya. 4. Seorang yang dermawan. 5. Abu Bakar merupakan sahabat yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat jamaah. 6. Abu Bakar ialah seseorang yang pertama yang memeluk agama Islam. Abu Bakar bin Quhafah merupakan khalifah Islam pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar memerintah dari tahun 632 sampai ke 634. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Safikah melalui musyawarah yang kemudian disetujui oleh tokoh-tokoh kabilah dan suku lain. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar terkesan mendadak sebab kondisi dan situasi yang cukup genting dan berpotensi perpecahan. Di sela-sela ketegangan tersebut, kaum Ansor menyarankan bahwa harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti merupakan perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya, dengan segala resiko, Abu Bakar tampil ke depan dan berkata, "Saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini." Suasana di Safikah masih belum kondusif. Kemudian Umar bin Khattab berbicara untuk mendukung Abu Bakar dan mengangkat setia kepadanya. Umar bin Khattab tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan kaum Ansor dan yang lain bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat di Madinah untuk menjadi penerus setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Musyawarah pun secara bulat menentukan bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Pertemuan tersebut merupakan sebuah implementasi dari sebuah politik dengan semangat musyawarah.
Berikut ini adalah kebijaksanaan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau melakukan tugasnya menjadi khalifah. Pertama, pengiriman pasukan Usamah ke Romawi di bumi Syam pada saat itu yang menjadi sebuah langkah politik yang strategis dan membawa dampak yang baik bagi pemerintahan Islam. Kedua, timbulnya kemunafikan dan kemurtadan yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW pun menjadi putus. Keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, iman yang teguh. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq telah termasuk dalam as-sabiqunal akalun. Berbagai ujian keimanan telah dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Implementasi dari keimanan khalifah Abu Bakar dapat berupa A. Tidak menyekutukan Allah. B. Taat menjalankan ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah. C. Mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya. D. Meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ilmu dan pengetahuan yang luas. Kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq diperoleh dari ilmu dan pemahamannya tentang perintah dan larangan Allah. Implementasi yang dapat dilakukan dari karakter ini dalam kehidupan sehari-hari antara lainnya adalah A. Mengoptimalkan waktu untuk senantiasa menambah ilmu, pengetahuan. B. Memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap banyak hal. C. Tidak cepat, merasa puas. D. Selalu optimis. Itulah kisah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menambah wawasan dan bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen